Pernah kebayang nggak ada sebuah kota yang dulunya itu hutan belantara liar? Hari ini kita bakal telusuri perjalanan Madiun yang luar biasa. Kita akan lihat bareng-bareng gimana kota ini bertransformasi dari alam liar jadi pusat strategis yang kita kenal sekarang. Pertanyaannya kan, gimana caranya sebuah area yang tadinya cuma hutan lebat bisa berevolusi jadi pusat industri dan transportasi yang penting banget? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik nolnya. Oke, jadi perjalanan kita ini dimulai jauh-jauh banget sebelum nama Madiun itu ada. Kita kembali ke masa di mana wilayah ini ya isinya cuma alam liar. Bayangin aja, ini tuh kayak kanvas kosong yang siap dilukis sama sejarah. Coba dibayangin, sebelum ada jalan raya, gedung-gedung, apalagi rel kereta, area yang sekarang kita kenal sebagai Madiun itu isinya cuma hutan lebat. Namanya Wono Asri. Nah, dari sinilah semua cerita ini dimulai. Terus gimana hutan ini bisa berubah? Lewat sebuah proses yang namanya babat alas. Dan ini bukan sekedar nebang pohon ya, ini tuh upaya besar-besaran buat bikin pemukiman, bikin pusat pemerintahan baru. Dari sinilah cikal bakal Madiun lahir, yang dulunya namanya Purabaya. Transformasi segede ini pastinya nggak terjadi sendiri kan? Ada satu tokoh kunci di baliknya. Nah sekarang, yuk kita kenalan sama sang perintis Madiun, sekaligus kita coba bongkar misteri di balik namanya. Nah, ini dia orangnya, Ki Ageng Ronggo Jumeno. Dia ini bukan orang sembarangan loh. Dia dapat tugas langsung dari Kesultanan Mataram buat membabat alias membuka wilayah Wono Asri. Jadi, dialah tokoh utama dalam cerita asal-usul Madiun. Jadi, apa aja sih yang dia lakuin? Pertama, dia sukses meredam pemberontakan di daerah sekitarnya. Ini jadi bukti kehebatannya. Kedua, dia pimpin langsung proses babat alas yang pastinya berat banget di hutan Wono Asri. Dan yang ketiga, dia berhasil mendirikan pusat pemerintahan baru. Inilah fondasi awal kota Madiun. Nah, yang seru nih, asal-usul nama Madiun itu sendiri ternyata penuh misteri. Ada 3 versi cerita yang populer. Pertama, versi folklore. Katanya sih dari pengalaman Ki Ageng Ronggo yang diikuti Medi alias hantu. Versi kedua dihubungin sama nama kerisaktinya, Kiai Tundung Mediun. Terus ada juga versi yang lebih, ya simbolis lah. Kira-kira mana nih yang menurut kalian paling masuk akal? Oke, kita geser sedikit ya. Jauh sebelum zaman kolonial datang, Madiun itu udah jadi wilayah penting loh. Yuk kita intip perannya di zaman kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Peran Madiun ini berubah-ubah seiring waktu. Waktu zaman Majapahit, daerah selatannya itu jadi pusat pemerintahan lokal, namanya Gaglang. Nah, pas masuk era Mataram, perannya jadi makin spesial. Beberapa wilayahnya dapat status tanah perdikan. Artinya, mereka punya otonomi sendiri. Ini nunjukin kalau Madiun itu emang strategis dan penting banget buat kerajaan-kerajaan besar dari dulu. Dan hebatnya lagi, Madiun ini juga tempat lahirnya para pahlawan. Salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro yang paling terkenal, Alibasah Sentot Prawirodirjo, itu asalnya dari Madiun. Ini bukti nyata kalau Madiun itu bukan cuma soal lokasi strategis, tapi juga gudangnya para pejuang. Sekarang kita lompat ke babak baru, babak yang benar-benar mengubah wajah Madiun secara drastis. Yup, zaman kolonial, kedatangan Belanda, dan revolusi industri yang mereka bawa. Coba ingat-ingat, tahun ini, 1832. Ini momen penting banget. Di tahun inilah Belanda secara resmi membentuk Karesidenan Madiun. Tujuannya, ya buat memperkuat kontrol mereka dan memulai era eksploitasi ekonomi besar-besaran di wilayah ini. Jadi apa sih yang Belanda lihat di Madiun? Mereka ngelihat potensi emas hijau. Ada 2 pilar utama ekonomi yang mereka bangun. Yang pertama, industri gula. Gede-gedean. Kenapa? Karena tanahnya super subur. Terus yang kedua, dan ini kuncinya, jalur kereta api yang strategis. Kereta api ini ibarat urat nadinya buat ngangkut semua gula dari pabrik-pabrik di pedalaman ke pelabuhan, terus dikirim ke seluruh dunia. Keduanya ini saling terkait dan benar-benar mengubah Madiun selamanya. Kenapa harus gula? Jawabannya simpel. Tanah Madiun itu subur banget. Ini bikin banyak pabrik gula raksasa berdiri di sana. Nama-nama kayak pabrik gula Sentul, Pagotan, dan Rejo Agung itu jadi bukti hidup gimana Madiun jadi salah satu pusat gula terpenting di Hindia Belanda. Biar kebayang seberapa cepat perubahannya, coba kita lihat lini masanya. Mulai dari pembentukan Karesidenan tahun 1832, terus sepanjang abad ke-19 itu zaman keemasan pabrik gula.
Dan puncaknya, tahun 1918, Madiun resmi jadi kota modern. Wow, perubahannya cepat banget kan? Nah, semua perjalanan yang udah kita bahas tadi akhirnya sampai di satu titik penting. Lahirnya kota Madiun yang modern seperti yang kita kenal sekarang. Coba catat tanggal ini ya, 20 Juni 1918. Inilah tanggal lahir resmi kota Madiun. Lewat surat keputusan dari pemerintah Hindia Belanda atau yang disebut Stadsblad, Madiun resmi jadi gemeente atau kota praja. Artinya, Madiun punya pemerintahan sendiri. Udah mandiri. Dari yang tadinya hutan Wono Asri sampai jadi kota industri, perjalanan panjang ini ngebentuk identitas Madiun yang unik banget hari ini. Makanya ada banyak julukan kan? Ada kota gadis, sebuah akronim, lalu tentu saja kota pecel karena kulinernya yang khas. Dan juga sebagai kota pendekar, cerminan dari sejarah panjang para pejuangnya. Nah, setelah kita ngikutin perjalanannya dari awal sampai akhir, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dari semua warisan ini, jejak kerajaannya, rel kereta api peninggalan Belanda, bekas pabrik gulanya, atau semangat pendekarnya, warisan mana sih yang menurut kalian paling kerasa di Madiun yang kalian kenal sekarang? Coba deh dipikirin.